karakter Anda adalah diri Anda yang sebenarnya. Reputasi Anda hanyalah pendapat orang lain tentang diri Anda. Hidup baru melawan hidup lama. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaannya ialah, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Bisa saya, bisa Anda, bisa kita, bisa dia, bisa kamu, mereka. Tidak peduli masalah gender, jabatan, status sosial, pangkat, dan golongan, kaya atau miskin, suci atau berdosa. Jadi suatu ketika ada orang bertanya kepada seorang hamba Tuhan, Sproul, mengapa hal-hal buruk menimpa orang-orang baik? Lalu Sproul menjawab, saya belum pernah bertemu dengan orang yang baik, jadi saya tidak tahu. Dan Yesus berkata, tidak ada yang baik hanya Bapa di sorga. Karena itu ketika kita bicara tentang dalam Kristus, berarti kita bicara tentang hidup di dalam visinya Kristus, dalam misinya Kristus, dalam perkataannya, karyanya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan keteladanannya. Jadi seluruh hidup Kristus itu menjadi hidup kita. Nah, ada sebuah statement dari John Wooten. Dia bilang begini, karakter Anda adalah diri Anda yang sebenarnya. Reputasi Anda hanyalah pendapat orang lain tentang diri Anda. Karunia itu membawa orang ke atas puncak gunung. Tetapi hanya karakter yang membuat orang bertahan di atas puncak gunung. Semua problem dan krisis yang kita hadapi, sesungguhnya dia sedang memperlihatkan karakter kita. Baik waktu masih kuliah, mahasiswa, sudah bekerja, sudah menjadi orang yang berkeluarga, sekalipun apapun jabatan kita. Tidak ada orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Tetapi ketika ada masalah, karakternya yang akan ditampilkan. Nah, karena itu kalau hidup dalam Kristus, maka mesti ada perubahan-perubahan rohani yang radikal. Ingat bahwa Allah dalam Kristus Yesus memanggil para murid untuk mengubah tatanan dunia. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi murid-murid dipanggil, murid-murid diutus untuk mengubah dunia menjadi serupa dengan Kristus dan sorga. Allah berkata kepada Abraham bahwa anak sulungmu Ismail akan seperti keledai liar. Dalam Kejadian 16 ayat 12. Tapi Abraham berjuang melawan jalan hidup duniawi Ismail dan berhasil membuat jadi bapak 12 raja. Perhatikan itu tindakan yang amat radikal. Bahwa Ismail itu anak Hagar yang sesungguhnya menjadi problem buat Sarah. Tetapi kemudian Allah melalui malaikat meminta Hagar kembali ke rumah Abraham untuk membuktikan bahwa Ismail itu sekalipun tidak ikut dalam perjanjian dengan Allah, tetapi dia tidak boleh kehilangan hak warisnya. Dan karena itu Tuhan izinkan dia menjadi bapa bagi 12 raja. Rasul Paulus misalnya, kita tahu hidupnya sebelum bertobat di depan pintu gerbang kota Damsyik, menurut cerita Kisah Para Rasul 9,
hidupnya sangat mengerikan, menjadi ancaman serius buat orang-orang percaya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka hidupnya mengalami perubahan yang radikal. Ya, tindakan-tindakan dia yang lama itu kemudian diubahkan, karakternya diubahkan, cara pandangnya diubahkan, pikirannya dan tindakannya diubahkan. Tadinya dia menjadi pembenci Kristus dan penghambat Injil, tapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia menjadi pemberita Injil dan orang yang sangat hebat memberitakan kebenaran ilahi. Itu yang disebut perubahan yang radikal. Jadi dalam perjalanan hidup kita memang mesti ada keputusan-keputusan setiap hari tentang apa yang harus kita jalani. Dan itulah sebenarnya pelayanan yang Allah lakukan terhadap murid-muridnya, dan murid-muridnya mulai mengubah orang yang liar menjadi raja. Nah, keledai liar juga bicara tentang orang yang belum dewasa rohani, tetapi percayalah dalam keadaan yang buruk sekalipun, dalam keadaan yang tertekan sekalipun, selalu ada kairos, ada kasih karunia untuk memilih menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Kita baca juga dalam 2 Tawarikh 29 ayat 3, Hizkia membuka kembali apa yang telah ditutup ayahnya Ahaz dan memperbaiki yang rusak. Ia menyalakan lampu-lampu yang telah dipadamkan ayahnya dan menggunakan kembali mezbah. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang keputusan free will dari Hizkia. Dia ingin supaya dia menjalani sebuah perjanjian yang baru. Ya, saya ingin ingatkan sebuah statement dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, Anda lahir mirip orang tuamu, tetapi ketika Anda mati, Anda mirip keputusanmu sendiri. Dan dalam banyak soal kita bisa temukan orang-orang yang mungkin lahir dari keluarga yang berantakan, tapi hidup mereka juga mengalami terobosan-terobosan yang amat dahsyat. Kita, anak-anak Tuhan, ditetapkan untuk mengubah kecenderungan yang diciptakan Adam. Kita adalah keturunan Adam, manusia lama, Yesus manusia baru, dan dia mau pakai kita memperbaiki baik laki-laki, baik perempuan, keturunan Adam itu diubah menjadi karakter Kristus. Dan karena itu perhatikan di Taman Eden ada dosa, ada pemberontakan, ada ketidaktaatan. Tetapi Allah tidak membiarkan itu berlangsung, maka Yesus datang ke dunia dan dia memasuki sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Di sana Yesus mengulurkan tangannya bukan untuk mengambil buah untuk berdosa, tapi dia mengulurkan tangannya mengambil cawan yang pahit itu. Dan dia berjalan menuju salib, supaya di salib itu seluruh dosa keturunan Adam dan pemberontakannya dipulihkan, diubahkan. Dan ada satu lagi taman baru yang dahsyat dalam Wahyu 21. Dia berkata, kalau aku akan datang kembali, aku akan menjemput kamu, bawa ke taman kota atau yang disebut Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara perhatikan, setiap hari mesti ada keputusan dari kita, keputusan radikal untuk berubah menyerupai karakter Kristus. Nah, kita perhatikan ya, bagaimana Kristus dan Injil kebenaran Allah. Kristus dan firman itu memperbaiki, bukan membebani, bukan menekan, tapi membebaskan. Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata, kalau kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak hanya itu, tapi orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang hidup terpuruk, seolah-olah didaur ulang, diperbaiki kembali, dipulihkan kembali kalau dia mau datang kepada Tuhan. Hidup diperbaharui, hidup dipulihkan. Jadi dalam Kristus berarti membuat perubahan rohani. Yang lama itu pergi dan yang baru itu datang. Apalagi saudara-saudara adalah anak-anak muda yang diharapkan menjadi pionir perubahan-perubahan itu, baik selama masih kuliah maupun ketika mendapat kesempatan untuk bekerja, bahkan untuk berkeluarga.
Saya ingin tunjukkan beberapa titik perubahan radikal. Yang pertama, di palungan di Bethlehem, itu kehinaan kita diubah. Allah tidak memilih istana untuk lahir Yesus, tapi Allah memilih tempat yang hina untuk memberi kita ruang yang terbuka untuk mengalami Kristus. Seluruh kehinaan kita ditebus di Bethlehem, di palungan. Yang kedua, dia dibungkus dengan lampin. Semua dosa yang kita alami sejak zaman Adam itu ditebus oleh kuasa Kristus di dalam palungan itu, dibungkus dengan lampin. Kita dibungkus dengan dosa, tapi karena Kristus dibungkus dengan lampin, maka sebenarnya dosa kita sudah ditebus. Yang ketiga, di palungan itu ada apa? Ada kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan kita, cara berpikir kita, tutur kata kita, perbuatan kita cenderung childless, kekanak-kanakan. Dan Tuhan juga menyelesaikan semua problem kekanak-kanakan kita. Yang kedua, di Taman Getsemani, ketaatan mutlak dari Yesus kepada Bapanya. Bahkan dia berjuang sampai titik-titik darah. Untuk menunjukkan bahwa seluruh perjuangan kita untuk hidup benar di dalam Kristus sudah diproteksi oleh darah Kristus di Taman Getsemani itu. Yang ketiga, di Golgota. Di Golgota itu terjadi pertukaran yang sempurna. Apa pertukarannya? Pertukaran yang sempurna itu dia dihina supaya kita dimuliakan. Dia dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Dia ditolak supaya kita diterima. Dan semuanya Yesus berkata, sudah selesai. Semua problem-problem dunia dan dampak-dampaknya Yesus sudah selesaikan. Dia bilang kepada iblis, semua kuasa iblis sudah diselesaikan. Bahkan buat kita anak-anaknya dalam setiap generasi, Tuhan berkata, aku selesaikan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia itu ciptaan yang baru. Bukan fisiknya, bukan rambutnya, bukan bentuk tubuhnya, tapi rohnya, karakternya, ya, respons-responsnya, pola pikirnya. Dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus tidak memulihkan kita, Yesus tidak menebus kita ketika kita sudah sempurna. Justru dalam Roma 5 ayat 12 dan Roma 5 ayat 15. Di sana terjadi pemberontakan Adam, tapi Yesus mengambil alih semuanya. Karena itu saya berdoa supaya kalian sebagai anak-anak muda mulai belajar untuk memutuskan, mengambil keputusan-keputusan yang radikal. Apanya yang radikal? Pola pikirnya, respons-responsnya, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya. Jadi jadilah manusia yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, dan saya berdoa supaya ketika Anda menyelesaikan kuliah di kampus, saudara-saudara menjadi orang-orang yang berdampak. Tidak hanya karena pengetahuan umum, tapi berdampak karena karakter Kristus yang nyata. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini, biarlah firman-Mu menguatkan anak-anak-Mu, memberi pengharapan yang baru, tapi juga menolong mereka untuk mengambil keputusan menjadi murid Kristus yang radikal,
yang hidup benar, hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan sesama dan masyarakat. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.